Muhammad. Amin. Hadirin para jemaah sekalian, sekarang waktu subuh jam 4 lewat 7 menit. Makanya setelah sholat subuh waktu cukup panjang ini. Ya, sekarang baru jam setengah 5 lewat 10 menit. Sedangkan kita tutup insya Allah setengah 6. Ini penceramah, alhamdulillah ini waktunya cukup banyak untuk memberikan ilmunya. Ya, terserah dia mau setengah 6 mau setengah 7 mau berapa. Setengah 6 saja. Kebanyakan nih. Dan tadi alhamdulillah sudah sama-sama kita laksanakan pembacaan surah Yasin, tahlil, zikir dan doa yang dipimpin oleh kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Zamroni. Tadi kita mulai jam 4 kurang 25 menit ya. Jadi kita sudah laksanakan bacaan surah Yasin. Kalau kita mau sama-sama silakan hadir jam setengah 4 ya. Ya, dan sambutan belum. Untuk itu selanjutnya adalah sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Jami Nurul Madinah. Beliau adalah pengurus harian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Madinah Haji Madali. Pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan saya cintai Ketua DKM Masjid Jami Nurul Madinah Kakanda Bapak Haji Madani Madali. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan juga Ketua daripada Kuliah Subuh Rabo Kelurahan Jagakarsa Ahina Ustadz Haji Ahmadi Haji Main, para guru yang cukup banyak hadir pada pagi hari ini, diantaranya guru tetap dari Masjid Jami Nur Madinah yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Sulaiman Rahimin, berserta para alim ulama, para guru-guru, para ustadz yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Dan juga insya Allah yang memberikan tausiah pada pagi hari ini yang kita hormati Ahina Ustadz Nur Jaya Kusuma, insya Allah beliau yang akan memberikan tausiah pada pagi hari ini. Para ketua musholah dan juga seluruh daripada jamaah yang pada hadir pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama-tama tidak lupa kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus lagi nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah, dengan takdir Allah, kita bisa kembali berkumpul dalam melaksanakan kegiatan taklim rutin yaitu kuliah subuh Rabu pagi, yang alhamdulillah pada pagi hari ini atau pada minggu ini yang mendapatkan jadwal yaitu Masjid Jami Nur Madinah. Selawat serta salam selalu kita sanjungkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak di akhir-akhir bulan Rabiul Awal, mari sama-sama kita perbanyak lagi kita berselawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah dengan banyaknya, dengan seringnya kita berselawat, insyaallah kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat daripada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tentunya yang namanya sambutan biasanya minta mohon maaf dan terima kasih. Begitu juga dengan apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Tentunya saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah, para hadirin, wabil khusus untuk para asatidz hari ini yang alhamdulillah bisa hadir memenuhi daripada jadwal kegiatan taklim kuliah subuh Rabu sekelurahan Ragunan, sekelurahan Jagakarsa. Tentunya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para keluarga yang membantu pada pagi hari ini, yang tentunya sekali lagi
tidak bosan-bosan jamaah kembali hadir di Masjid Jami Nur Madinah, walaupun beberapa hari kemarin juga hadir di sini, tentunya dengan harapan seringnya kita hadir di kegiatan-kegiatan Majelis Taklim ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah tambahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah kalau hidup udah berkah, udah enak aja dah. Mau ada duit, mau nggak ada duit, insyaallah kalau berkah udah enak aja. Kalau banyak duit kagak berkah juga enggak enak. Tentunya itu yang kita harapkan. Para jamaah sekalian, tentunya juga saya di sini atas nama DKM daripada Masjid Jami Nur Madinah, mewakili daripada abang kami, abang saya, Bapak Haji Madani, tentunya memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila dalam kegiatan ini banyak kekurangan, wabil khusus pada kegiatan peringatan Maulid yang kemarin dilaksanakan di Masjid Jami Nur Madinah ini, saya pribadi menyadari begitu banyak kekurangan-kekurangan yang ada di Masjid Jami Nur Madinah, baik dalam penyambutan maupun jamuan yang kami lakukan di sini. Tentunya kita atau kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun apa daya, alhamdulillah jamaah begitu banyaknya yang hadir pada kegiatan peringatan Maulid tersebut. Tentunya sekali lagi atas nama pribadi, atas nama keluarga daripada almarhum Ayahanda Haji Madal bin Haji Bo'an, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah mudah-mudahan ke depan kami bisa lebih memperbaiki lagi di dalam pelayanan penjamuan daripada kegiatan-kegiatan Hari Islam, wabil khusus peringatan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk para pendiri, untuk para pencetus penggagas daripada kegiatan kuliah subuh ini yang diawali oleh almarhum al-maghfurah orang tua kami Haji Madal bin Haji Bo'an, terkhusus untuk almarhum al-maghfurah Kiai Haji Hairudin yang memang saya pribadi mengetahui banget beliaulah yang mengawali daripada kegiatan Majelis Taklim kuliah subuh yang tadinya dilaksanakan di hari Kamis, dan juga almarhum al-maghfurah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgab, dan juga para orang tua kita Bapak Haji Diman, Bapak Haji Ma'in, dan juga guru kita Bapak Kiai Haji Mugni Musa, Ustaz Nur Salim, dan yang lainnya yang mengawali daripada kegiatan Majelis Taklim ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap kali kegiatan Allah berikan ganjaran pula bagi para pencetus pendiri daripada kegiatan Majelis Taklim kuliah subuh Raba ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terakhir sekali lagi mohon dibacakan suratul Fatihah untuk salah satu sahabat daripada anak saya yang baru saja meninggal tadi malam pukul 11, yang bernama almarhumah Anandam almarhumah Indriani Astuti binti Eko Haryanto. Mudah-mudahan almarhumah senantiasa diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah, khususan ila rohi almarhumah Indriani Astuti binti Eko Haryanto wa usuliha wa furiha. Innallaha la yaghfir laha wa yarhamha wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, demikianlah sambutan atas nama Ketua DKM Masjid Jami Nur Madinah yang telah disampaikan oleh Mukarram Bapak Ustaz Haji Madinah. Kami ucapkan terima kasih, dan
Alhamdulillah hadir tengah kita Bapak Haji Mas Tolok Mapage ya, ada di samping nggak kelihatan. Dan untuk selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Bapak Ustaz Haji Nur Jaya Kusuma. Pada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini. Hadir tengah-tengah kita Kiai Haji Zainal Mustafa, Kiai Haji Sulaiman Rahimin, Al-Ustaz Ramdhani, Al-Ustaz Arif Khairuddin, Al-Ustaz Haji Abdul Rahman, Al-Ustaz Amir Mahmud, Al-Ustaz Ali Haidar, dan semuanya banyak nih ustadz-ustadz kita yang hadir. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada para ustadz yang hadir di pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati DKM Masjid Nurul Madinah yang dikomandoi oleh Ustaz Haji Madani Madali beserta keluarga. Sama-sama kita hormati para tokoh yang hadir. Alhamdulillah hadir juga Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Haryono, Bapak Ustaz Haji Hashim, Ketua Kuliah Subuh Rabu pagi Al-Ustaz Haji Ahmadi. Hadirin, ada hadiratnya enggak nih ya? Enggak ada ya? 1, 2 mah ada kali ya, 3, 4 ada. Banyak juga namanya. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama di pagi hari yang cerah ini kita basahi lisan kita dengan kalimat tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Pagi-pagi udah bangun, orang lain masih tidur, yang lain masih pada merem, ini udah pada di jalanan, pada main kebut-kebutan kali ya, pengen buru-buru nyampe ke Masjid Nurul Madinah. Semuanya Allah kasih pandangan indah melihat indahnya dunia. Masuk ke dalam masjid tidak lain dan tidak bukan ini karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru nikmat begini doang, nikmat yang lain banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba hitung nikmat Allah, kagak bakalan kehitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini adalah bulan Maulid, masih bulan Rabiul Awal. Kita banyak-banyak salawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau,
kita termasuk dalam deretan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Waktunya lama nih ceramah. Kata MC, lama Ustaz. Iya, saya kalau dibilang lama ngeliat jam lulu ntar. Iya, apalagi di depan saya ada jam gede banget noh. Insyaallah mudah-mudahan nggak lama sih, saya nggak lama, nggak sampai jam 7 Pak ya tadi, nggak sampai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita sebagai manusia. Allah juga menjanjikan kepada kita jalan keberuntungan, jalan kesuksesan. Di Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kalimat-kalimat keberuntungan buat orang-orang yang selalu mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya saya ambil dari potongan surah Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ayat ini panjang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang ummi. Namanya tercantum dalam Injil dan Taurat. Dia mengajak kepada kebaikan. Kemudian orang-orang yang beriman. Jadi kalau pengen jadi orang yang beruntung, falladzina amanu bihi, yang pertama iman dulu, percaya dulu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, percaya nggak Pak sama Nabi? Romannya ogah-ogahan nyebutnya. Yakin nggak sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini adalah salah satu keuntungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang bisa ngelihat aku kemudian percaya kepadaku. Beruntung. Para sahabat untung banget tuh. Ya, baik yang lama ngelihat Nabi ataupun cuma sebentaran ngelihat Nabi, untung banget. Dia percaya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang ingin membuktikan benar nggak Nabi datang dari jauh. Ya, datang dari jauh pengen ngelihat Nabi, itu termasuk orang yang beruntung. Tapi kata Nabi, fatuba, 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 banyak keuntungan. Buat siapa? Liman lam ra'ani wa amana bi. Buat orang-orang yang belum pernah ngelihat aku, kata Nabi, tapi dia telah beriman kepadaku. Termasuk kita bagian dari itu semua. Amin. Amin. Masya Allah. Ngelihat Nabi Pak ya, ngelihat Nabi aja belum pernah, tapi begitu didengar disebut nama Nabi Muhammad, semua bersolawat, semua mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dulu. Ada yang pernah lihat Nabi nih? Hah? Belum ada. Tapi kita udah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak keuntungan. Fatuba, fatuba, fatuba. Beruntung, beruntung, beruntung liman lam yarani wa amana bi, buat orang yang belum pernah lihat aku kemudian dia percaya, beriman, yakin kepadaku. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ini nanti dapat syafaat beliau. Amin. Kenapa
Kenapa kita kudu yakin, Pak, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliaulah yang menyebabkan kita ini ada di dunia. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak bakalan ada di dunia. Padahal kemunculan kita di dunia ini merupakan nikmat yang terbesar. Jadi nikmat terbesar pertama itu adalah kemunculan kita ke dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan." Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan di dunia ini, cukup Islam itu sebagai satu nikmat yang terbesar. Setelah apa? Setelah kita dilahirkan ke dunia. Itu nikmat terbesar. Jadi kemunculan kita di sini, ke dunia ini, menghirup udara segar, melihat keindahan dunia, merupakan nikmat yang terbesar. Setelah itu baru nikmat Islam. Bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, kalau pengen beruntung, iman dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa'azzaruhu. Kalau pengen kita beruntung, maka kita muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan macam-macam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan orang sekarang macam-macam sama Nabi Muhammad ini. Masa Nabi Muhammad dibilang berondong? Ini kan ada baru-baru ini nih muncul nih. Saya begitu ngelihat sharean dari kawan saya, Masya Allah, ini penghinaan luar biasa. Katanya Khadijah nikah sama berondong katanya. Kan ini penghinaan namanya, Pak. Gak terima. Nabi kita dibilang begitu, kita gak terima, Pak. Biar kata dia ustaz besar. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang maksum, terjaga? Maka orang-orang yang mendampinginya pun termasuk orang-orang yang dijaga, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat yang begitu kesel juga Roman. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita muliain. Minimal sering-sering kita sebutkan namanya. Dengan apa? Dengan baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita muliain Rasulullah. Kita kan kalau demen nama orang, kita demen nama orang, kan sering kita sebut-sebut, Pak. Betul nggak? Iya. Bapak demen banget nih sama anaknya nih. Ada anak satu yang jadi andalan, sama siapa aja disebut. Datang tamu, tuh anak gua tuh, itu baru lulus UI. Sebut nggak? Sebut. Ngapa? Bangga.
Bangga sama anak kita yang menjadi andalan kita, bahkan jadi kebanggaan kita itu di hadapan manusia. Kita juga kalau bangga kepada Rasulullah SAW, banyak sebut, jangan putus-putus sebut nama beliau. Bahkan kalau ada orang nyebut nama beliau kemudian tidak bersolawat, ya, itu nanti kalau mati dia belum sempat solawat kayak gitu disebut namanya, itu bakal dimasukkan ke dalam neraka. Suatu ketika Nabi sedang naik ke atas mimbar, ya, mau khutbah, lalu dia bilang amin, 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 gitu. Dia bilang amin. Yang doa siapa? Amin. Ternyata malaikat doa Nabi suruh aminin. Idza dzukirta ismaka falam yusalli alaika famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Salah satu dari aminnya itu adalah apabila disebut nama engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli alaika, orang yang dengar kagak bersolawat kepada engkau, famata, lalu dia meninggal dunia, pada khalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Itu luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika disebut namanya aja kita kagak bersolawat, mati, masuk neraka. Ya. Masuk neraka, saudara. Makanya kan sekarang ada lagi statement itu, seluruh agama sama, gitu ya. Orang Islam kagak boleh mengklaim paling benar gitu katanya. Bahkan jelas-jelas itu. Inna dina indallahir, jelas agama yang diakui itu cuma agama Islam sama Allah Subhanahu wa taala. Yang menguasai alam ini ya Allah. Emang siapa? Tuhan yang lain? Kagak. Benar. Makanya Allah itu Maha Esa. Karena dia Esa, dia punya kuasa. Orang kalau sendirian, Pak, Bapak iseng-iseng nih bikin kolam dah. Iseng-iseng bikin kolam gitu. Kagak pakai tukang, sendiri aja sendiri bikin. Saya pengen bikin kolam nih, sendiri. Dia bikin, kan selagu-lagunya kita, Pak. Betul nggak? Selagu-lagunya kita bikin kolam. Saya maunya bentuk segitiga, maunya bulat, itu terserah saya. Kenapa? Karena sendiri. Coba-coba bini ngerecokin. Iya. Baru banget kita mau lurusin. Bang, salah, belok, belokin bang. Jatuh, semangatnya jatuh nih. Bang, jangan dibunderin bang. Bikin kotak aja enakan. Itu ada yang ngerecokin. Kenapa? Karena ada dua pemikiran di situ. Lah Tuhan juga begitu, Pak. Kalau Tuhannya satu, Tuhannya Esa, dia mau ngelakuin apa aja enak. Ingat nggak waktu di Depok itu angin gede bener. Di Depok angin gede bener. Ngapa di cahaya kebakaran? Betul nggak? Angin, wah gede. Di cahaya kebakaran. Coba kalau Tuhannya ada 2, ada 3, ada 4. Jangan dong, itu kan cahaya pusat bisnis, jangan dibakar begitu katanya. Allah punya kuasa, Allah ingin menguji hamba-hambanya. Lihat, yang dikasih angin gede sama Allah, bagaimana rasa kedekatan dia kepada Allah. Mungkin di situ, orang di situ mungkin jarang mengucap nama Allah. Begitu ngelihat punan sempal, Allahu Akbar, Astagfirullahalazim, kan begitu. Benar nggak? Iya. Orang Cilandak emang dekat masjid dia mah. Begitu ngelihat kebakaran, ambil air, siram. Nggak kedengeran di Cilandak tuh cahaya Allahu Akbar, Astagfirullahalazim, kagak.
Yang ada telepon ambulan, buruan siram. Tapi lihat yang di Depok. Allah ingin membuka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu pada. Kesebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang begitu. Di saat manusia lupa, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sesuatu yang bikin dia ingat sama Allah. Habis begitu lupa lagi. Kan dulu kiai kita Zin MZ pernah mengasih ibarat. Ketika ada orang naik pesawat, ya enggak? Yang pesawatnya oleng, udah mau nyeluruk ke bawah, tahu nyeluruk enggak? Kalau main layangan nyeluruk tuh. Iya, udah mau kalau singit masih begitu, singit mah. Ya. Ya, mau nyungsap tuh pesawat. Kata yang orang Islam, ya Allah, selamatin saya, selamatin yang ada di sini. Ntar kalau habis selamat, saya motong kebo gitu. Iya. Yang orang Kristen doa sama Tuhannya, yang orang Hindu doa sama Tuhannya, yang kagak punya Tuhan doa juga. Begitu selamat mah lupa motong kebo. Nah, iya begitu. Allah kasih di saat-saat kita lupa, Allah Subhanahu wa ta'ala sentil kita dikit doangan. Kita mah nggak ngapa-ngapa, tapi tiba-tiba kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ada yang bersolawat, ada yang kagak, betul nggak? Allah sentil tuh. Ya. Makanya banyak-banyak lisan kita ini kita basahi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Iya, nih yang begini nih lagi begini kan pada zikiran nih, betul nggak? Banyak pada zikiran kalau gini nih. Kadang-kadang khutbah Jumat bukan dengar khutbah, zikiran. Keasikan megang tasbih, khutbah Jumat orang lagi khutbah, dia zikiran. Jangan Pak, dengerin aja. Kalau orang khutbah Jumat dengerin aja, meskipun tasbih kita segede biji pinang, gede banget gitu, udah banyak 1000 lagi. Tetap ketika khutbah Jumat, dengerin orang khutbah, zikir. Dia lagi begini pada berzikir semua nih. Masya Allah. Insya Allah husnul khotimah. Iya kan, kalau orang husnul khotimah itu mengucapkan la ilaha illallah, ya nanti pas mau mati baca la ilaha illallah, maka dia bakal masuk surga. Caranya apa? Banyakin sholat jamaah ke masjid, begitu. Ini ada lagi, kagak masuk akal katanya la ilaha illallah bakal masuk surga, begitu katanya. Nauzubillah. Nabi udah bilang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu dari lisan Rasulullah. Siapa orang yang akhir hayatnya meninggal dunia, ya, dicabut ruhnya, kemudian dia baca la ilaha illallah, dia bakalan masuk surga. Ini dibilang kagak masuk akal. Tuh, makanya kita banyak muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaruhu, yang ketiga, banyak-banyak kita bantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, kuliah subuh kita sedang membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kagak begini nih, Islam kagak syiar, betul nggak? Wah, dibikin syiar. Makanya di Jagakarsa, Pasar Minggu, Lenteng Agung, Tanjung Barat, mana lagi? Srengseng Sawah, Cipedak, Cilandak, semuanya rame bikin beginian. Kuliah subuh apa? Syiar Islam. PPKM, biarin aja PPKM juga. Iya, orang kita masuk ke dalam masjid udah pada bersih. Saya yakin yang masuk ke dalam masjid ini minimal udah pada wudhu, biar kata ada yang belum mandi. Betul gak? Iya, minimal udah pada wudhu, bersih.
Kata Nabi, seandainya di depan rumahmu itu ada sungai mengalir, kemudian kamu mandi di situ sehari 5 kali, hal yabqa min daranihi syai'un, kira-kira itu kotoran sehari mandi 5 kali, ada yang nempel kagak? Agak. Wa kadzalikal wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu juga demikian akan membersihkan diri kita. Makanya orang yang udah masuk ke masjid insya Allah bersih semua. Kadang-kadang kita kagak, belum mandi Pak Ustadz. Iya. Kalau udah wudu berangkat emang kagak sempat mandi, berangkat aja udah, betul nggak? Iya. Yang penting kita bersih dari hadas besar, bersih dari hadas kecil, itu aja, selesai. Berangkat ke masjid, wudu udah bersih, masuk ke ruangan ini, baca kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah dilindungin. Makanya orang jaga karsa, romannya orang jaga karsa, Cilandak, Pasar Minggu kagak ngaruh sama begituan ya. Sama PKM kagak ngaruh romannya gitu. Iya. Kenapa? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya masih banyak. Cuma kaki saya geli-geli nih, ada yang nyolek. Iya emang 20 menit sisain 10 menit begitu ya. Karena banyak sekali pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada ibu-ibu di belakang. Jadi kalau kita ingin diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita percaya yakin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita muliakan beliau. Kita bantu, kita tolong beliau. Ada tambahannya, ikutin Al-Qur'an. Insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadirin jamaah sekalian, sama-sama kita ucapkan terima kasih pada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nur Jaya Kusumah yang baru saja menyampaikan, memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan pada saat ini kepada seluruh jamaah yang sudah berada di bagian dalam, mohon untuk membuat saf ya. Nanti ada sajian apa itu lontong sayur, kita makan yang bagian di dalam saja, jangan bubar. Yang di atas mohon untuk turun ke bawah untuk mengambil makanan yang sudah disiapkan oleh sahibul bait. Ya, kepada yang di atas mohon turun ya. Silakan untuk mengambil makanan yang sudah disediakan. Yang bagian dalam bikin sop ya, Pak. Ya, adep-adepan dah. Ya. Hadirin para jamaah sekalian, selanjutnya adalah beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama mengenai kuliah subuh Rabu pagi, Rabu depan tanggal 10 November 2021, tempatnya yaitu di Masjid Jami Al-Musabbihin, Jalan Jagakarsa. Ketuanya yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Asraruddin, dan untuk petugas tahlil Ustadz Ahmad Ustan, Muazzim Ustadz Muhammad Gatan, imam, ini imam diganti ya dari tuan rumah sendiri, yaitu Ustadz Haji Ismail Marzuki. Untuk penceramah ada ganti juga, yaitu Kiai Haji Marhusin Arsi. Walaupun demikian kami dari pengurus kuliah subuh Rabu pagi, walaupun nanti tuan rumah mencari sendiri penceramahnya, mohon penceramah yang sudah kami jadwalkan di kalender ya, jangan lupa amplopnya tetap dikasih ya. Ya, baik imam maupun penceramah dan lain sebagainya. Dan untuk kuliah subuh Ahad gabungan yaitu tanggal 7 November 2021, tempatnya di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Muhammad Kahfi 1 Gang Haji Jaba, RT 0501 Cipedak Jagakarsa. DKM-nya Al-Mukarram Ustadz Haji Selamat Haryadi MM. Penceramahnya adalah Kiai Haji Nur Fadilah Yusuf
atau Ustadz Tileh, di mana kuliah subuh minggu besok ini sekaligus memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus peresmian Masjid Jami Al Barkah yang insya Allah ini akan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Mukarram Bapak Haji Profesor Anies Rashid Baswedan, sekaligus beliau akan memberikan sambutannya. Kemudian untuk kuliah subuh dari Senin sampai Minggu ini ada yang pertama kuliah subuh Sabtu Serengseng Sawah, yaitu di Masjid Al Muawanah Man 7 Jalan Raya Kukusan ya. Yang Sabtu ada juga di Masjid Al Wiqayah, Masjid Darussalam dan Masjid Al Bahjah. Dan untuk kuliah subuh Jumat yaitu di Masjid Miftahul Jannah Poltangan. Untuk kuliah subuh Senin di Masjid Al Hikmah, kuliah subuh Selasa di Masjid Jami Al Hidayah, dan kuliah subuh Kamis di rumah Bapak Haji Kaos. Ya alhamdulillah nih kuliah subuh dari Senin sampai Minggu full ada semua. Silakan Bapak mau datang kemana ya. Selama kita ya nanti ya. Ini dari Senin sampai Minggu ada, silakan untuk memilih kemana aja ya. Ya silakan sambil belum doa ya ntar lu. Kemudian untuk ini ada undangan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datangnya dari Masjid Jami An-Nur ya, Jalan Gang Langgar 3 RT 01203 Jakarta, Jakarta Selatan, di mana maulid tersebut diundang kepada seluruh pengurus dan jamaah kuliah subuh Rabu pagi, yaitu hari tanggal Sabtu malam Minggu tanggal 6 November 2021, waktunya itu ba'da maghrib sampai selesai. Dan ini insya Allah ba'da maghrib Ustadz Dr. Haikal Hasan atau Bapak Hikail akan memberikan ceramahnya setelah ba'da maghrib ya. Ya karena beliau ada barengan. Jadi kepada para jamaah mohon hadir sebelum maghrib ya, untuk sholat berjamaah maghrib di Masjid Jami An-Nur. Mudah-mudahan bisa kita hadir, di mana pada acara tersebut dihadiri oleh Ustadz Dr. Haikal Hasan atau Bapak Haikal, Ustadz Haji Samsudin Nur Maka Esos atau kita kenal Ustadz Syam di Trans TV beliau isinya. Kemudian Ki Haji Dr. Lutfi Zawawi, Ketua Umum FUHAP Provinsi DKI Jakarta, Dr. Andes Ki Haji Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR, dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Yang mudah-mudahan bisa kita hadir pada peringatan maulid tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah untuk kantong hijau pada saat ini yaitu Rp3.200.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Rabu depan bisa meningkat lagi ya. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, yang kita sedekahkan ini mudah-mudahan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diganti dengan rezeki yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang belum dapat nunjuk tangan Pak ya. Ntar temannya makan dikagak. Ya udah semua belum ya? Ya. Ya saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Andes Sulaiman Rahimin. Ya sebelum doa jangan makan dulu ya. Maaf. واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.